Kawan, kami menjadi muslim itu karena percaya kepada Yesus sebagai utusan Tuhan. Tidak sah keimanan seorang muslim kalau tidak mengimani Yesus atau Isa sebagai Rasulullah, sebagai utusan Allah. Tidak sah iman kami. Itu yang perlu kamu pahami. Nah sekarang siapa yang mengajari Anda menuhankan Yesus? Anda mengatakan Yesus itu adalah Allah yang tercipta dan menjadi manusia, dan Anda kemudian mendudukkan kitabnya Bani Israel sebagai acuannya. Andai saja itu benar, maka Bani Israel sekaranglah yang menjadi pelopor ajaran kekristenan. Tapi faktanya tidak. Mereka tetap menyembah kepada Allah, Tuhannya Yesus, Tuhan yang disembah oleh Yesus. Mereka tetap beriman kepada Tuhannya Yesus, tidak menggantinya dengan manusia bernama Yesus. Padahal Yesus lahirnya di Bani Israel, di tanah Yudea, di Nazaret. Mengajarkan kitab Tanakh kepada Bani Israel juga di Nazaret, di Galilea, keliling-keliling dia. Mati pun di sana menurut Anda. Jadi apa yang kurang? Yang semestinya mengajarkan ajaran Yesus itu adalah mereka, bukan Anda. Yang semestinya mengerti tentang kitab Tanakh adalah mereka yang mengerti textual proof atas kitab mereka, bukan Anda yang hanya umat terjemahan. Tapi tahu faktanya, di tempat kelahirannya Yesus tidak dikenal. Di tempat dia dibangkitkan menurut Anda tidak ada cerita-cerita itu seperti itu di sana. Jadi ini sumbernya semuanya dari mana coba? Begitu dahsyatnya pengajaran Kristen tentang Yesus. Menghidupkan orang mati, membuat gempa bumi, berjalan di atas air dan bla 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 dan seterusnya. Tapi faktanya orang-orang yang memahami kitab mereka dengan original teksnya tidak mengimani itu. Jadi Anda terlalu berlebihan terhadap iman Anda. Kenapa? Karena sesungguhnya iman Anda itu bukan berasal dari pengajaran Yesus, tapi berasal dari pengajaran Romawi Yunani yang mengajarkan animisme, penyembahan terhadap roh-roh. Dan itu jelas saja di kitab Anda masih ada. Itulah ketujuh roh teos yang diutus ke bumi, bertanduk 7 dan bermata 7. Wahyu 5 ayat 6. Jadi Anda tidak bisa pungkiri itu. Ya, Anda harus banyak belajar lagi, kawan. من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما. Kamu tidak akan kenal itu ya, namanya Allah yang Maha Kuasa, kalau tidak ada figur Yesus. Itulah figur ilahi. Jadi Allah itu wujud yang nampak, itulah kalimatullah, Yesus Kristus, Isa Al-Masih, Mesias. Oh, jadi yang nampak, yang ditampar, yang diseret, yang dibunuh itu gitu maksudnya. Baru tahu saya. Yohanes 1 ayat 13 dan 14 itu udah merupakan penjelasan, bukan, nggak perlu lagi dijelaskan. Itu udah penjelasan. Yohanes 1 ayat 13. Tetapi sekarang aku datang kepadamu dan aku mengatakan semua ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuh sukacitaku di dalam diri mereka. Ayat 14. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Berarti bukan cuma Yesus yang berasal bukan dari dunia. Sementara Kristen bangga Yesus itu Tuhan karena tidak berasal dari dunia. Ternyata kata mereka di sini, pengikut-pengikutnya dari Bani Israel, bukan dari Kristen, juga itu adalah berasal bukan dari dunia. Kemudian di ayat ini Yesus menerangkan, tetapi aku datang kepadamu dan aku mengatakan semua ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuh sukacitaku di dalam diri mereka. Mereka ini siapa? Murid-murid Yesus yang mengikuti ajaran Yesus. Di ayat 14-nya, aku telah memberitakan firman-Mu. Berarti Yesus ini hanya pembawa berita. Dia hanya penyampai firman. Yang disebut penyampai firman pasti itu utusan. Yang disebut utusan itu bukan Tuhan. Semua yang disebut utusan itu adalah hamba Tuhan, ciptaan Tuhan, yang dikaryakan oleh Tuhan untuk menyampaikan firman-Nya. Dan betul saja, Yesus memang menerima firman untuk menyampaikan firman Tuhan. Yohanes 17 ayat 8. Segala firman yang Engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada Bani Israel, bahwa aku diutus hanya kepada kalian, bukan untuk Kristen. Paham?
itu kan perilaku manusia. Allah itu kan dihujat oleh manusia, dibuat satu pemberontakan, itulah manusia. Mereka nggak sadar kalau mereka itu menyeret, menyalibkan Allah itu sendiri, iya kan? Oh gitu, jadi sang pencipta alam semesta ini pernah dibunuh oleh manusia gitu. Kamu akui nggak manusia berbuat dosa? Itu dulu poinnya. Oh, kamu jangan melintir, saya tanya samamu. Manusia itu dosa mencuri, memperkosa, berzina, ya. Tetapi apakah Tuhan pencipta alam semesta pernah dibunuh oleh manusia? Jawab. Tindakan manusia cenderung melawan Allah. Itu yang dibilang dosa. Hukuman dosa itu adalah maut. Jadi kalau tindakan-tindakan orang yang menghujat, terus memelintir ayat, itulah tindakan-tindakan yang dibilang menghujat Allah. Dalam bentuk hujatan-hujatan, kalimat-kalimat yang ditambah atau dikurangi. Nah begitu juga sifat-sifat manusia dari Adam yang sudah membelot perilakunya. Memelintir ayat kamu sebut sebagai menghujat Allah. Nah sekarang Allah kamu hujat. Kamu katakan Allah itu dibunuh oleh manusia. Kamu sadar nggak? Ya, sang pencipta alam semesta kamu katakan dibunuh oleh manusia. Itu gila nggak itu? Coba kamu jawab dengan tegas. Benar nggak sang pencipta alam semesta ini pernah dibunuh oleh makhluknya sendiri? Jawab. Manusia membunuh Allah. Begitu juga tindakan manusia pertama Adam. Itu berbuat dosa. Jadi membunuh Yesus Kristus adalah tindakan yang salah. Dan si pembunuh Yesus adalah orang-orang yang menyangkal kemesiasan Yesus. Siapa itu? Kaum Farisi, orang-orang yang mengerti tentang ajaran agama, ahli-ahli Taurat. Nah sekarang Yesus itu bertindak dan berpikiran humanis, malah dia dibunuh. Allah itu humanis karena dia pencipta manusia. Nah sekarang pengikut Kristus, kalian itu singgung paganis, penyembah manusia, tapi kita ikuti pandangan humanis dari Yesus Kristus. Gak usah kamu itu curhat. Kamu katakan orang Farisi yang melakukan adalah orang Romawi, yang membunuh Tuhanmu orang Romawi. Kamu katakan mereka berdosa. Loh, kalau mereka tidak membunuh Tuhanmu, kalian punya dosa, siapa yang tebus? Sementara dengan matinya Yesus, dosa kalian ditebus. Harusnya kalian itu mengatakan pembunuh Yesus itu berpahala dan upahnya adalah surga. Kamu katakan dosa. Dan kamu kawan. Nah sekarang pertanyaan saya, benarkah sang pencipta alam semesta dibunuh oleh makhluknya sendiri? Jawab. Dari awal penciptaan Adam udah berbuat kesalahan, dosa toh. Terus sampai ke titik klimaksnya Yesus. Itu tindakan-tindakan manusia cenderung berbuat dosa. Dan Allah melalui Yesus Kristus itu sebagai gambaran penebusan tindakan manusia yang berdosa. Dan mereka harus sadar, itu Yesus ibaratnya mercusuar, kiblat dari pandangan pendalang kebenaran, dari perilaku Allah yang maha kasih, maha suci, mau nampakkan berwujud dalam bentuk Yesus. Itulah buah kebenaran Yesus Kristus itu, yang Adam sendiri makan buah kebenaran itu. Yesus itu pencipta alam semesta atau bukan sih? Coba yang tegas, yang tegas. Yesus itu dia tahu penciptaan alam semesta karena dia utusan langsung Allah, Roh Allah yang hidup jadi manusia. Jadi terlalu lucu kalau umpamanya kamu bertanya Yesus itu pencipta.
Ya salah satu pandangan penciptaannya, karena dia langsung terjun langsung ke alahannya sebagai manusia. Kamu gak usah membual. Jawab aja yang singkat. Yesus itu pencipta alam semesta atau bukan? Yang tegas, gak usah malu-malu. Yesus itu bisa dibilang pencipta karena dia lahir dari si pencipta. Yang tegas, kamu gak usah malu-malu. Yesus itu pencipta alam semesta atau bukan? Pencipta alam semesta itu kan cuma satu. Nah, apakah Yesus yang pencipta alam semesta itu? Yang tegas. Pencipta alam semesta kok dilahirkan? Gelo. Kalau tidak ada orang yang tidak setuju dengan pandangan Kristen, Yesus itu lahir dari si pencipta dan dialah pencipta itu hak kamu. Cuma itu faktanya, si pencipta bisa turun jadi manusia, itu logika yang masuk akal. Saya minta Anda tegas, nggak usah malu-malu nutupin kebenaran. Kalau Yesus itulah pencipta alam semesta ini, katakan Yesus itulah pencipta alam semesta ini. Kamu gak usah bumbu-bumbuhi, karena kamu sedang berdialog dengan saya, bukan siswa sekolah minggu. Anda mau lari kemanapun, pasti akan saya pahami apa yang Anda maksud. Jadi gak usah kemana-mana. Yesus itu pencipta alam semesta atau bukan? Jawab. Dia bilang Yesus itu pencipta alam semesta, pasti kamu anggap konyol. Tapi faktanya, Allah yang Maha Kuasa itu terjun dan dia masuk ke dalam rahim seorang perempuan, perawan Maria atau Maryam. Itu faktanya. Jadi dibilang penciptaan, Yesus itu terlibat dalam penciptaan, iya, karena dia lahir dari Roh Kudus, dari Allah yang kudus. Berarti pencipta alam semesta menciptakan dirinya gitu. Yang Maha Kuasa mau kreasi dalam bentuk apapun, dialah yang Maha Kuasa, si pencipta itu. Iya, makanya saya tanya samamu yang tegas aja. Kamu gak usah sembunyikan kebenaran. Yang tegas, gak pakai malu-malu. Berarti sang pencipta alam semesta menciptakan dirinya menjadi manusia, gitu. Kamu yang bilang seperti itu, ya seperti itu. Saya tanya samamu, kamu nggak usah menutupi kebenaran. Ini kan imanmu, bro. Saya tanya, apakah pencipta alam semesta menciptakan dirinya menjadi manusia? Jawab yang tegas. Ya, pencipta bisa menciptakan dirinya jadi manusia. Itu jawab ketegasan saya. Pencipta alam semesta menciptakan dirinya menjadi manusia. Ini asumsi pagan. Tapi kalau ada ayatnya, silakan tunjukkan. Saya dibilang konteks asumsi pagan. Siapa yang paganis? Iya kan? Kalau Allah menjadi manusia, Allah juga yang menciptakan manusia. Itu konteks yang benar. Jadi dibilang asumsi pagan, itulah yang saya pertanyakan. Kamu berkiblat pada pagan, Allah yang menciptakan manusia dan bisa menjadi manusia. Yesaya 43 ayat 10. Engkaulah saksi-saksiku. Tidak ada alam semesta dibentuk sebelum aku, dan tidak ada pencipta alam semesta dibentuk setelahku. Bagaimana dengan ayat itu? Sekarang kamu tunjukkan dalilnya. Sang pencipta alam semesta menciptakan dirinya. Silakan. Saya sodorkan ayat pun nanti dianggap asumsi atau palsu. Jadi omong kosong. Sekarang konteks dari ajaran yang kamu anut seperti apa? Saya mau butuh pembuktian kebenaran Allah yang kamu anut seperti apa sekarang. Yesaya 4 ayat 10 itu nubuatan.
yang diberikan pada nabi, ya kan? Nah sekarang nubuatan itu siapa sih yang menggenapi? Di Yesaya 43 ayat 10. Lah, kalau kamu katakan itu nubuatan, berarti tergenapinya jelas tidak akan pernah dibentuk. Bukannya mau dibentuk menjadi apapun. Kan sudah jelas ayatnya, engkaulah saksiku, tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku, dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Loh, kok kamu siapa yang menggenapin? Penggenapannya jelas bahwa Tuhan itu tidak akan pernah mungkin dibentuk dalam rupa apapun. Nah sekarang kamu malah mengatakan Tuhan itu membentuk dirinya menjadi manusia, menciptakan dirinya menjadi manusia. Itu ajaran setan. Kalau bukan ajaran setan, berarti ajaran dari gospel atau ajaran Israel. Nah sekarang coba kamu tunjukkan, ada nggak di kitabnya Bani Israel Tuhan diciptakan menjadi manusia? Ada nggak? Coba silakan. Udah, kamu tunjukkan aja nih. Kalau ada, tunjukkan. Sang pencipta alam semesta menciptakan dirinya menjadi manusia. Ada nggak? Mana ayatnya? Tunjukkan. Tadi kan kamu singgung Yesaya 43 ayat 10. Itu dalilnya nubuatan untuk Yesus, ya kan? Loh, kok nubuatan untuk Yesus? Yesus itu menurutmu adalah pencipta yang diciptakan, yang dibentuk menjadi manusia. Sementara Yesaya 43 itu jelas mengatakan bahwa tidak ada pencipta dibentuk dalam rupa apapun. Ini gimana ceritanya? Sakit kayaknya Anda ini, kawan. Bro, baca di 43 ya, Yesaya 43 ayat 10. Terusin deh di ayat 11. Ini ya saya bilang, saya kutip ayatnya, akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Itu konteksnya. Nah sekarang kalau kamu singgung Allah itu tidak bisa dijamah, akulah Tuhan, ayat 11 itu konteks keilahian, mentransferkan dirinya menjadi manusia di ayat 11. Tuhan itu adalah juru selamat, tidak ada juru selamat lain selain daripada Dia. Sehingga karena Dia adalah juru selamat untuk menyelamatkan manusia, maka Sang Pencipta alam semesta ya, mengutus wakil-wakilnya, dutanya, mengutus nabi-nabinya untuk menyelamatkan manusia. Mereka nabi-nabi ini hanya penunjuk jalan. Tapi yang memberi keselamatan itu adalah Sang Pencipta alam semesta. Makanya Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ya, akulah jalan, akulah keselamatan, dan akulah hidup. Barang siapa yang mengikuti aku, maka dia akan menemukan jalan keselamatan, maka dia akan selamat. Anda mengatakan Yesus itu adalah juru selamat. Betul. Karena itulah kemudian, kalau Anda mengaku Yesus itu juru selamat, maka ikuti ajarannya, menyembah hanya kepada Allah, menyembah hanya kepada Hasem. Kalau di dalam Yesaya ayat 11 dari ayat 43, Anoki yothepaphe wen mibal adai, ya, Mesias, bukan berarti juru selamat di sini adalah Yesus. Justru karena Allah itu adalah juru selamat, maka Allah mengutus para nabinya, para rasulnya untuk mengajarkan manusia agar manusia itu selamat dan diberikan keselamatan oleh yaitu Hasem, yaitu Allah. Jelas sekali di ayat ke-10-nya dikatakan atem edai neum yotepafhe wa abdi aser bahareti. Ya, jadi tidak ada ketika dia mengambil saksi, engkaulah saksi-saksiku, tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku, dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Lo nosar elwe ahare lo yi setelahku. Artinya tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum dan setelah aku. Tidak, kamu itu jangan ngarang bebas dengan mengatakan bahwa ya Yesus itu juru selamat dan Tuhan mengatakan tidak ada juru selamat selain daripada aku. Kamu salah. Tuhan yang juru selamat itu mengutus wakil-wakilnya untuk mengajarkan keselamatan. Yesus mengatakan, tidak, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhanku untuk aku katakan dan aku sampaikan.
Jadi ketika dia mengatakan akulah juru selamat, itu adalah firman Tuhan yang dia sampaikan kepada manusia. Makanya kamu dari tadi kelimpungan, kamu tidak bisa membuktikan dalilnya di mana dikatakan bahwa sang pencipta alam semesta menciptakan dirinya menjadi manusia. Nggak ada dalilnya itu. Jadi kamu menyembah manusia itu dasarnya karena kamu memang penganut ajaran pagan. Yesaya 44 ayat 10, siapakah mereka yang membentuk Hasem dalam rupa apapun, kemudian dia menuangkan ke dalam patung? Siapa lagi kalau bukan Kristen? Jadi kamu harus banyak belajar, kawan. Sekarang pertanyaannya, saya jadikan satu lah, saya sinkronkan semua. Hashem, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Yesus Kristus. Sekarang kamu berkiblat ada mana? Hashem itu pandangan Yudaisme, dia berbeda dengan pandangan Islam. Dan bicara Yesus Kristus, itulah bentuk Hashem yang Mesias, yang Yudaisme menunggu-nunggu. Ya, faktanya mereka sendiri yang tahu itu nubuatan, faktanya juga mereka yang membunuhlah itu Yesus. Kita ambil perbandingan, 3 orang Majusi datang karena dia tahu nubuatan itu. Dia sembahkan mur, kemenyan, dan perak untuk bayi Yesus yang baru lahir. Ya, kalau seperti itu berarti kami itu pengikut Majusi, bukan pengikut Yesus. Karena Yesus itu menyembah kepada Allah. Adapun perkataanmu, Yudaism itu menyebut Tuhannya dengan sebutan Hasem, kemudian Islam menyebut Tuhannya dengan sebutan Allah. Ya, itu hanya karena penyebutan aja. Tapi sama-sama menggunakan bahasa Abrahamaik, sama-sama menggunakan bahasa Semitik. Paham tidak kamu sampai sana? Bahasa Ibrani menyebutnya dengan sebutan Elohim, bahasa Aramaik menyebutnya dengan sebutan Eli, bahasa Arab menyebutkan dengan sebutan Allah. Itu sama aja, karena mereka adalah keturunan Abraham. Kamu perlu paham itu. Kejadian 17 ayat 7, aku akan menjadi sembahanmu, aku akan menjadi Allahmu, aku akan menjadi Tuhanmu, Tuhan anak-anakmu wahai Abraham, dan juga Tuhan keturunanmu secara turun-temurun. Jadi sampean tidak bisa mengganggu itu. Ya, ilmu Anda nggak akan pernah sampai ke sana ketika kita membahas tentang textual proof, tentang original teks dari kitabnya Bani Israel, demikian juga tentang Al-Quran. Yang sekarang Anda harus pahami di sini adalah pagan yang Anda imani, sang pencipta alam semesta datang berubah menjadi manusia, diciptakan, dilahirkan oleh manusia, di manusia. Itu ajaran pagan. Itu dulu yang perlu kamu luruskan di dalam hatimu, di dalam imanmu. Benarkah sang pencipta alam semesta ini menciptakan dirinya menjadi manusia, dilahirkan oleh manusia, diseret, dibunuh, diludahi oleh manusia, bahkan dibunuh oleh manusia? Benarkah ada konsep ini di Nabi? Atau ini adalah ajaran yang dianut oleh penjajah Yunani terhadap tanah Israel? Kalau Anda cerdas, Anda akan mencari asal-usul kekristenan itu dari mana. Konsep kaidah-kaidah iman Kristen itu dari mana. Tanggal 25 Desember, Tuhan berupa manusia, itu ajaran dari mana. Sementara konsep himne Plato itu sangat jelas. Ya, ketika Paraktion bertunangan dengan Arius, ternyata dia hamil dari Apollo. Ya, dan kan Paraktion itu melahirkan anak bernama Plato. Nah, ini yang ditiru oleh konsep Trinitas Kristen. Ini yang perlu kamu pelajari. Romawi, Yunani sama-sama memiliki peradaban. Mereka adalah bangsa yang kuat. Kepercayaannya adalah kepercayaan penyembahan terhadap roh-roh. Mereka adalah ajaran animisme, Hellenisme Stoa. Itulah ajaran mereka. Kenapa seketika menghilang ketika muncul Kristen? Karena ajaran mereka bungkus dengan nama Kristen. Tetap aja konsepnya sama. Tetapi Zeus berubah menjadi Yesus, Plato berubah menjadi Yesus. Itu konsep di dalam ajaran agamamu. Jadi kalau kamu sandarkan kepada kitabnya Bani Israel, kamu nggak pernah sampai ke sana. Karena perjanjian yang diambil dari Septuaginta itu hanya digunakan untuk menutupi tameng asli daripada ajaran Kristen itu. Ya, saatnya Anda sadar
dengan tipu daya, gitu loh. Ya, bahwa yang Anda sembah itu, yang Anda pahami tentang konsep Tuhan itu adalah konsep pagan. Anda mengatakan sang pencipta alam menciptakan dirinya menjadi manusia. Setelah dia menjadi manusia, dia dibunuh oleh manusia. Itu konyol namanya. Itu konsep barbar. Wahyu 5 ayat 6. Ada 7 roh teos yang diutus ke bumi. Berarti sembahan kamu itu berupa roh-roh. Penyembahan terhadap roh-roh itu adalah ajaran pagan. Semoga saudara bisa pahami sampai di sini. Bertanya pada Anda, apa nubuatan yang diharapkan di tembok ratapan dan di Ka'bah? Ini bicara konteks nubuatan atau permintaan ya, dari satu keimanan ya. Coba jelaskan. Kalau Anda berkiblat pada Yudais, coba berikan dalil yang kuat. Apa fungsinya itu tembok ratapan dengan Mesias yang mereka tunggu-tunggu? Jadi ibadah menghadap Ka'bah, kemudian Yudaism meratap kepada Allah di tembok ratapan, itu hanya prosesi ibadah, bukan menunggu Mesias. Bukan, tidak ada kaitannya ya. Yudaism melakukan ibadah sesuai dengan syariat mereka. Islam melakukan ibadah dengan syariat Islam. Tidak ada di situ menunggu datangnya Mesias, nggak ada. Dan yang kami lakukan itu adalah merupakan suatu cerminan sudah diajarkan oleh nabi-nabi terdahulu. Di dalam Yosua 22 ayat 27 sampai ayat 28. Tetapi supaya mesbah itu menjadi saksi antara kami dan kamu. Nah, jadi yang kami jadikan sebagai tempat peribadatan atau arah peribadatan itu kelak akan menjadi saksi. Di dalam ayat 28-nya dikatakan bahwa lalu kata kami, apabila di kemudian hari demikian dikatakan mereka kepada kita dan kepada keturunan kita, maka kita akan berkata, tengoklah bangunan tiruan mesbah Tuhan itu yang telah dibuat oleh nenek moyang kita, bukan untuk korban bakaran dan bukan untuk korban sembelihan, tetapi mesbah itu menjadi saksi antara kami dan kamu. Jadi belajar bahwa apa yang kami lakukan itu adalah satu prosesi penyembahan, bukan berarti kami menunggu Mesias. Di dalam Yosua 24 ayat 26 yang saya katakan tadi, di situ sangat jelas dikatakan semuanya itu dalam kitab hukum Allah. Lalu ia mengambil batu yang besar dan mendirikannya di sana, di bawah pohon yang besar di tempat kudus Tuhan. Kata Yosua kepada bangsa, kepada keturunannya, sesungguhnya batu inilah yang akan menjadi saksi terhadap kita, sebab telah didengarnya firman Tuhan yang diucapkan kepada kita. Sebab itu batu ini akan menjadi saksi terhadap kamu, supaya kamu jangan menyangkal Allahmu. Jadi Hajar Aswad, menghadap Ka'bah, dan orang-orang yang kemudian melakukan prosesi ibadah, itu adalah merupakan cerminan apa yang dilakukan nabi-nabi terdahulu. Menurut firman Tuhan, itu hanya merupakan kesaksian, saksi-saksi. Tidak ada menunggu Mesias di situ. Lalu kemudian Anda penumpang gelap menganggap Mesias yang ditunggu Bani Israel itu adalah Yesus. Anda salah. Di dalam kitabnya Bani Israel itu sangat jelas, Mesias yang ditunggu mereka itu adalah Daud, yang sama seperti Musa, yang sama seperti Salomo, yang mampu menyelamatkan mereka, yang mampu membuat kejayaan bagi Bani Israel. Bukan seperti Yesus, pengikutnya cuma 11 orang. Bukan seperti itu. Jadi kamu harus banyak belajar. Ya, pahami keyakinanmu itu benar, itu bukan ajaran pagan. Ya, gitu ya. Nah, saya ambil poinnya aja ya. Soal batu adalah cerminan penyembahan nabi-nabi terdahulu yang Anda singgung. Sekarang saya mau pakai konteks Alkitab. Yesus itulah batu penjuru. Jadi dibilang seperti tembok ratapan atau Ka'bah sebagai cerminan nabi-nabi terdahulu menyembah. Nah, sekarang orang Kristen berkiblat batu penjuru itu, pada batu penjuru itu, yaitu Yesus Kristus. Apa yang salah?
Gini aja deh, saya mau tanya, Isa Al-Masih itu kalimatullah atau bukan? Jelas salah, karena lisanmu mengatakan Yesus Kristus itu adalah batu penjuru, tapi kelakuan dalam prosesi ibadahmu justru mendudukkan Yesus itu sebagai Tuhan. Yosua menuliskan di sebuah kitab suci, mengambil batu yang besar, dan itu menjadikan batu itu sebagai saksi. Ya, saksi bahwa mereka taat kepada perintah Tuhan, bukan menjadikan batu itu menjadi Tuhan. Yosua 22 ayat 34, dan Bani Ruben, Bani Gad menamai mesbah itu sebagai saksi. Karena inilah saksi antara kita bahwa Tuhan itulah Allah. Jadi mereka menjadikan batu itu sebagai saksi, bukan sebagai Tuhan, bukan sebagai sembahan. Lah kamu menjadikan Yesus yang adalah batu penjuru itu sebagai Tuhan. Itu ajaran dari mana coba? Saya bukannya menghakimi Anda, tetapi menolong Anda untuk keluar dari penyesatan yang dilakukan oleh pendahulu-pendahulu Anda yang mengajarkan penyembahan terhadap manusia bernama Yesus. Ya, silakan Anda pikirkan. Kalau cara saya melakukan penekanan-penekanan penjelasan seperti itu adalah metode saya dalam menyampaikan. Tapi paling tidak yang saya sampaikan ini adalah kebenaran untuk menolong Anda sampai kepada kebenaran yang diajarkan oleh Yesus. Yesus mengajarkan hanya menyembah kepada Allah. Tidak pernah Yesus itu mengajarkan menyembah kepada dirinya. Nah, sekarang Anda menjadikan Yesus itu batu penjuru dan menjadikan materi-materi penjabaran saya tentang saksi akan batu, itu Anda jadikan Yesus itu batu penjuru dan menjadikan Yesus sebagai sembahan. Apakah Yosua menjadikan batu yang menjadi saksi itu sebagai sembahan? Tidak. Karena itulah kawan, mari ikuti ajaran Yesus. Ya. Kata Yesus di dalam Matius 19 ayat 17, hanya satu yang baik. Apa yang satu itu? Kata Yesus. Apa yang baik itu? Kata Yesus. Turutilah segala perintah Allah. Nah sekarang, atas perintah siapa Anda menyembah Yesus? Atas perintah siapa Anda makan babi? Atas perintah siapa Anda ibadah hari Minggu? Atas perintah siapa Anda menyuhankan 3 pribadi Tuhan? Atas perintah siapa Anda menjadi Kristen? Coba, adakah perintah itu berasal daripada Allah? Tidak. Karena itulah kawan, saya hanya ingin mengingatkan, Yesus kepada iblis pun menerangkan engkau harus menyembah kepada Allah, dan hanya kepada Allah saja engkau berbakti. Ini kepada iblis loh. Iblis aja disuruh oleh Yesus menyembahnya kepada Allah, apalagi kita manusia. Karena itulah kemudian ketika Anda mengaku percaya kepada Yesus, cinta kepada Yesus, maka ikuti ajarannya. Apa itu? La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Dan ikut kepada Sang Penolong, Sang Penghibur yang diberitakan oleh Yesus, yang akan datang mengajarkan segala kebenaran. Dan dia adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Klaim bicara penyesatan, malah saya juga bisa klaim Anda yang tersesat. Iya kan? Wajar dong kalau klaim Anda bilang saya klaim disesatkan. Saya anggap juga Anda tersesat. Iya, silakan menuduh saya tersesat. Silakan, gak apa-apa, itu hak Anda. Tetapi apa pijakan Anda menuduh saya tersesat? Saya menjadikan Yesus itu sebagai Rasul utusan Tuhan. Saya menyembah sembahan Yesus yang satu-satunya Allah, tidak ada yang lain. Terus saya menjadikan Hajar Aswad sebagai saksi peribadatan dalam beribadah menghadap Ka'bah. Apa yang sesat di situ? Sementara nabi-nabi, Yosua, ya, yang adalah nabi besar di dalam Yudaism, itu mencontohkan mengambil batu sebagai saksi. Yang sesat yang mana? Sementara Yesus menerangkan di dalam kitab yang kamu pegang saat sekarang, Yohanes 17 ayat 3, hidup kekal itu, orang beragama itu karena ingin mendapatkan hidup kekal. Iya kan? Dan syaratnya Yesus sudah tuangkan dengan jelas. Hidup kekal itu ada poinnya 2. Yang pertama, mengenal Allah satu-satunya Allah yang benar. Yang kedua, mengenal Yesus sebagai utusan Allah. Nah sekarang Anda mengatakan dengan mulut Anda Yesus itu batu penjuru, Yesus itu utusan Allah. Tetapi dalam prakteknya Anda malah menuhankan Yesus. Yang sesat siapa di sini? Kami umat Islam mengakui Yesus itu adalah utusan Allah. Selesai. Dan mengakui Allah yang mengutus Yesus itu adalah Allah satu-satunya Allah, tidak ada yang lain. Selesai.
Berarti konsep hidup kekal itu di genggaman orang Muslim, orang Islam. Nah sekarang Anda menyembah Yesus. Itu siapa? Anda mengatakan pencipta alam semesta menciptakan dirinya menjadi manusia, dilahirkan oleh manusia, dibunuh oleh manusia. Itu ajaran siapa? Silakan Anda menuding saya sesat. Dengan demikian Anda menuding kitab Anda sesat. Karena Yesus yang mengajarkan menurut iman Anda di dalam kitab Anda, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Aku sebagai utusanmu. Udah selesai. Terus kesesatan apa yang Anda maksud? Anda mengakui kan Yesus itu utusan Allah langsung, ya kan? Nah sekarang saya balik bertanya, kalau Anda ikuti ajaran Yesus dan sebagai pengikut Yesus dan mengakui Yesus sebagai utusan Allah langsung, kenapa tidak mengikuti ajarannya dan kehendaknya? Jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu sudah kamu jalankan atau tidak? Ya ahlal kitab, la tagulu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allah illa al-haqq. Innamal masihu Isa ibn Maryam rasulullah wa kalimatuh. Jadi ayat ini sangat mengatakan bahwa, hai ahli kitab, jangan kau melampaui batas di dalam ajaran agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Jangan kau mengatakan tentang Allah, tentang Hasem, kecuali sesuatu yang benar. Sesungguhnya Al-Masih itu adalah putra Maryam. Dia adalah utusan Allah. Dia adalah kalimatnya. Oke. Lalu kemudian Anda bertanya, apa sih kalimat itu? Di ayat ini dikatakan wa kalimatuhul qa. Ya. Wa kalimatuh, ya kita ambil kata ini aja. Ya, wa kalimatuh artinya kalimat. Bahasa Arab adalah kalimat, dalam bahasa Indonesianya adalah kata. Ya. Jadi kalimatuhu, hu di sini merujuk kepada Allah. Artinya kalimat yang adalah bahasa Indonesianya adalah kata, artinya adalah kata dari Allah yang disampaikan kepada Maryam. Di situ dikatakan alqaha ila Maryam. Berarti perkataan Allah, perkataan yang berasal dari Allah yang disampaikan kepada Maryam. Ya. Lalu yang menjadi pertanyaan, satu kata apa yang disampaikan Allah kepada Maryam sehingga Maryam bisa hamil padahal belum mempunyai suami? Sebenarnya satu kata yang dimaksud itu sudah diterangkan di ayat sebelumnya. Andai saja Anda itu bukan umat terjemahan. Saat Maryam bertanya, bagaimana mungkin beliau itu bisa hamil sedangkan beliau sendiri belum memiliki suami dan belum pernah disentuh oleh seorang laki-laki pun. Sehingga malaikat Jibril mengatakan, qala kadzaliki. Ya. Di situ dikatakan, demikianlah Allah menciptakan apa yang dikehendaki. Apabila Allah hendak menciptakan sesuatu, maka Allah cukup berkata, maka Allah cukup berfirman, maka Allah cukup berkata dengan satu kata kepadanya, kun, jadilah. Nah, ini yang perlu kamu tahu, ini yang perlu kamu pahami, bahwa kalimatuhu dalam bahasa Indonesianya adalah perkataan Allah. Jadi Yesus itu berasal dari perkataan Allah. Perkataan itu apa? Kehendak. Contoh, ini seringkali saya kasih contoh kepada teman-teman Kristen. Ketika saya ingin nasi, maka perkataan ini, maka keinginan saya ini saya lontarkan melalui perkataan. Wahai istriku, wahai anakku, saya ingin makan nasi. Nah, perkataan saya ini adalah kehendak saya. Karena saya berkuasa di rumah ini, ketika saya berkehendak, ketika saya berkata, maka anak istri saya menyajikan nasi. Ini yang dimaksud
perkataan Allah. Jadi Isa atau Yesus itu berasal dari perkataan Allah. Maksudnya nasi itu berasal dari kehendak saya. Saya yang berkehendak ya mau makan nasi sehingga anak saya menyajikan nasi di meja makan. Allah yang berkehendak menciptakan manusia bernama Yesus sehingga Maria hamil, menyediakan rahimnya untuk mengandung seorang anak dan melahirkan seorang anak bernama Yesus. Jadi tidak ada yang luar biasa di situ. Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya semisal penciptaan Isa di sisi Allah hanyalah seperti penciptaan Adam. Tidak ada yang istimewa. Keduanya berasal daripada tanah. Kemudian Allah berfirman, jadilah, maka jadilah dia. Jadi Yesus itu berasal daripada saripati makanan yang dimakan oleh Maria. Berarti Yesus berasal dari tanah. Di situ kesesatan Anda ketika Anda mengimani Yesus itu adalah firman. Padahal yang dimaksud firman di situ adalah perkataan Allah yang diantar oleh Gabriel kepada Maria. Maria, Allah menghendaki kamu hamil. Apa yang terjadi? Kun. Maka jadilah Maria hamil, lahirlah Yesus. Ya, makanya kamu menciptakan, kamu menyembah ciptaan Tuhan yang berasal daripada kehendak Tuhan. Semoga Anda tersadarkan. Oke, sahabatku, thank you. Jadi di dalam kitab Matius 28 itu ya, jadikanlah seluruh bangsa muridku. Saya ingin tanya sama Anda, bangsa murid Yesus itu mana aja? Adakah bangsa Indonesia dari muridnya? Adakah bangsa Jepang? Adakah bangsa Amerika dari muridnya? Dalil itu, kata per kata, jadikanlah bangsa muridku. Bangsa muridnya itu ada Benyamin, ada Lewi, ya, ada 12 suku yang perlu dijadikan sebagai murid Yesus. Jadi yang dimaksud di sini bukan bangsa Indonesia, bangsa Malaysia, bangsa Jepang, bangsa Cina, bukan. Yang dimaksud di sini adalah bangsa atau suku-suku murid Yesus. Murid Yesus itu hanya berasal dari 12 suku bangsa. Jadi yang ingin Yesus dijadikan muridnya adalah bangsa-bangsa muridnya. Bangsa yang saya maksud itu adalah suku-suku Bani Israel. Yang ke-12 suku itu yang diperintahkan Yesus untuk diberitakan Injil. Untuk menjadi apa? Menjadi muridnya. Ingat poinnya, menjadi muridnya. Jadi ada beberapa hal yang perlu kamu pahami di dalil sisipan itu. Saya menghargai Anda, makanya saya mau. Benarnya Matius 28 itu hanya sampai ayat 15, tapi nggak apa-apa. Jadikanlah semua bangsa muridku. Tidak dikatakan jadikanlah semua bangsa manusia menjadi muridku, tidak. Sekalipun dikatakan semua manusia jadikan murid, ya sekedar murid. Bukan menjadi hamba seperti yang Anda lakukan, menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Yesus hanya menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Yesus hanya memerintahkan kepada bangsa muridnya untuk menjadikan murid, bukan menjadi hamba. Karena Yesus sendiri adalah hamba Tuhan. Bukan dia adalah Tuhan itu sendiri. Jadi Anda keliru di situ. Namun mundur coba Anda sedikit di ayat sebelumnya. Ayat 17, ayat 18. Ya, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Barang siapa yang percaya. Ayo, berani tidak Anda membuktikan itu? Kalau Anda percaya kepada Yesus, berarti Anda mampu minum racun, dipatok ular, ya kan? Bisa tidak? Menyembuhkan corona, bisa tidak Anda? Karena tanda-tanda itu menyertai orang yang percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang mati bangkit. Percaya tidak Anda? Kalau Anda percaya, berarti Anda boleh menyembuhkan orang lain. Anda boleh minum racun. Itu kan hoax. Ayat sisipan itu adalah buta. Itu penyesatan. Dan kalau Anda paksakan, maka yang diperintahkan oleh Yesus adalah menjadikan manusia menjadi murid-muridnya. Ketika manusia semuanya menjadi murid-muridnya, maka tentu akan mengikut kepada Yesus. Yohanes 10 ayat 27 Yesus mengatakan, aku mengenal muridku, muridku mengenal aku. Mereka mengikuti aku dan mereka mendengarkan perkataanku dan mengikuti Yesus dan mengikuti aku. Yesus menyembah kepada Allah. Muridnya nyembah kepada Allah. Yesus mengaku dirinya rasul. Muridnya ngaku Yesus sebagai rasul. Yesus sujud. Muridnya sujud. Yesus puasa. Muridnya. Yesus menyembah hanya kepada Allah, tidak menyembah kepada yang lain. Muridnya juga melakukan hal yang sama. Yesus sunat. Semua muridnya pun juga sunat.
Yesus tidak makan babi, semua muridnya pun harus ikut jangan makan babi. Jadi apa yang Anda maksud dengan pernyataan-pernyataan seperti itu? Ya, jadi begini aja kawan. Ketika Anda ingin kali menjadi pengikut Yesus, tidak lain dan tidak bukan, Anda harus menjadikan dia sebagai rasul. Dia hanyalah nabi. Dia hanyalah utusan Tuhan kepada Bani Israel. Matius 5 ayat 24. Aku diutus hanya kepada Bani Israel. Tidak ada disebut di situ Bani Kompeni, Bani Kristen, Bani Batak, Bani Toraja, Bani Makassar, Bani Jawa dan seterusnya. Tidak ada. Ya, Anda harus belajar lagi. Nah, saya pakai analogi Anda ya. Kehendak dengan analogi minta makan dari anak atau istri, sesuap nasi agar Anda kenyang. Saya analogikan lagi, nasi itu adalah Yesus yang mengenyangkan hidup Anda. Nah, Anda menyerang dengan analogi Anda, itulah yang Anda tampakkan kalau Yesus itulah wujud dari apa yang Anda harapkan. Yesus Kristus itu lebih daripada nabi. Dialah nubuatan dari nabi-nabi terdahulu dan nubuatan dari Taurat yang dipercaya oleh orang-orang Israel. Jadi ini yang disayangkan lah ya, dengan pandangan ajaran-ajaran lain. Nyata-nyata itu Yesus itulah utusan Allah langsung. Kenapa tidak dipercayai utusan ini sebagai humanis yang membawa kebenaran, hidup manusia lebih benar dan layak di hadapan Allah? Sahabatku, Anda salah dalam memahami analogi saya. Ketika saya berkata, saya ingin makan nasi, maka seketika anak istri saya menyediakan nasi. Apakah kemudian saya itu berubah menjadi nasi? Tidak. Coba analogi saya ini dipahami dengan baik. Anggaplah saya ini adalah yang maha kuasa di dalam rumah saya. Ketika saya menghendaki sesuatu, maka saya cukup berkata, saya ingin makan nasi, maka jadi nasinya. Apakah saya lah yang menjadi nasi? Tidak. Sama ketika Allah menghendaki Yesus itu lahir, tercipta tanpa bapa, Allah cukup menghendaki. Gabriel datang kepada Maria, sang Tuhan pingin kamu hamil. Loh, bagaimana mungkin aku hamil? Saya tidak pernah disentuh oleh seorang laki-laki lah. Tuhan yang mau. Tidak ada yang susah bagi Tuhan, cukup berkata kun jadi. Pembuktiannya kemudian, ketika Gabriel datang pada bulan ke-6 ke Maria, apa yang terjadi? Maria hamil kan? Melahirkan kan? Terjadi. Makanya di dalam kitab, firmanku yang terlontar keluar dari bibirku tidak akan kembali sia-sia sebelum apa yang kupirmankan itu terjadi. Itulah kejadiannya, itulah faktanya. Jadi ketika Anda memahami analogi saya dengan cara Anda, itu kekeliruan Anda gitu loh. Saya ketika berkata, saya ingin makan nasi, maka seketika di meja makan, anak-anak istri dan anak saya menyediakan nasi. Bukti yang berubah menjadi nasi. Demikian juga Yesus. Bukan Allah yang inkarnasi menjadi manusia. Anda harus paham sampai di situ. Ya, supaya Anda tidak terlalu lama tersesatkan. Saya ingin membantu Anda dengan cara ini. Saya bisa membantu Anda, menyadarkan Anda. Tadi Anda mengatakan Yesus itu menginginkan semua kita ini menjadi muridnya. Ayo, mari kita menjadi muridnya. Dengan cara apa? Mengakui dia sebagai utusan Tuhan, bukan Tuhan itu sendiri. Paham? Kawan, kami menjadi muslim itu karena percaya kepada Yesus sebagai utusan Tuhan. Tidak sah keimanan seorang muslim kalau tidak mengimani Yesus atau Isa sebagai Rasulullah, sebagai utusan Allah. Tidak sah iman kami. Itu yang perlu kamu pahami. Nah, sekarang siapa yang mengajari Anda menuhankan Yesus? Anda mengatakan Yesus itu adalah Allah yang tercipta dan menjadi manusia, dan Anda kemudian mendudukkan kitabnya Bani Israel sebagai acuannya. Maka Bani Israel sekaranglah yang menjadi pelopor ajaran kekristenan.
Tapi faktanya tidak. Mereka tetap menyembah kepada Allah, Tuhannya Yesus, Tuhan yang disembah oleh Yesus. Mereka tetap beriman kepada Tuhan Yesus, tidak menggantinya dengan manusia bernama Yesus. Padahal Yesus lahirnya di Bani Israel, di tanah Yudea, di Nazaret, mengajarkan kitab Tanakh kepada Bani Israel juga di Nazaret, di Galilea, keliling-keliling dia. Mati pun di sana menurut Anda. Jadi apa yang kurang? Yang semestinya mengajarkan ajaran Yesus itu adalah mereka, bukan Anda. Yang semestinya mengerti tentang kitab Tanakh adalah mereka yang mengerti textual proof atas kitab mereka, bukan Anda yang hanya umat terjemahan. Tapi tahu faktanya, di tempat kelahirannya Yesus tidak dikenal. Di tempat dia dibangkitkan menurut Anda tidak ada cerita-cerita itu seperti itu di sana. Jadi ini sumbernya semuanya dari mana coba? Begitu dahsyatnya pengajaran Kristen tentang Yesus, menghidupkan orang mati, membuat gempa bumi, berjalan di atas air, dan bla 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 dan seterusnya. Tapi faktanya orang-orang yang memahami kitab mereka dengan original teksnya tidak mengimani itu. Jadi Anda terlalu berlebihan terhadap iman Anda. Kenapa? Karena sesungguhnya iman Anda itu bukan berasal dari pengajaran Yesus, tapi berasal dari pengajaran Romawi Yunani yang mengajarkan animisme, penyembahan terhadap roh-roh. Dan itu jelas saja di kitab Anda masih ada. Itulah ketujuh roh Theos yang diutus ke bumi, bertanduk 7 dan bermata 7. Wahyu 5 ayat 6. Jadi Anda tidak bisa pungkiri itu. Ya, Anda harus banyak belajar lagi, kawan.